lihat ya bagaimana adik-adik akan berlomba di pagi hari ini. Untuk peserta dengan nomor tampil pertama, Iskandar Muda bersiap-siap dengan nomor tampil 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Habil Al-Fajar. Saya kelas 5 di Min 4 Kota Lok Semawe. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja di Kesultanan Aceh yang termasyhur. Ia merupakan pemimpin yang berhasil membawa kerajaan-kerajaan Islam menuju masa-masa keemasan. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh tahun 1593. Ketika usia beliau menginjak usia 10 tahun, kerajaan yang dipimpin oleh kakeknya yang bernama Alauddin Riayat Shah dikudeta oleh pamannya sendiri Ali Riayat Shah. Kepemimpinan Ali Riayat Shah sangatlah buruk. Kekacauan di dalam istana, perlakuan buruk terhadap rakyat membuat Sultan Iskandar Muda merasa tidak nyaman berada di dalam istana. Ia kemudian meminta pertolongan kepada pamannya sendiri yang tidak lain Sultan Hussein yang berkuasa di Pidi. Sultan Ali Riayat Shah memaksa Sultan Hussein untuk mengembalikan Sultan Iskandar Muda kepadanya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Sultan Hussein yang membuat Sultan Ali Riayat Shah menyerang Kesultanan Hussein. Dan Sultan Iskandar Muda kembali di pangkuan Ali Riayat Shah. Di tempat lain, tepatnya di Aceh Tengah, sedang menghadapi ancaman dari Portugis. Sultan Iskandar Muda yang masih remaja ingin memimpin penyerangan terhadap Portugis. Masya Allah, Sultan Iskandar Muda yang masih remaja aja berani memimpin penyerangan terhadap Portugis. Hal tersebut disetujui oleh Sultan Ali Riayat Shah. Dan benar saja teman-teman, dengan sekali serangan, Sultan Iskandar Muda dan pasukannya sukses melawan bangsa Portugis. Kesultanan Aceh periode Sultan Iskandar Muda merupakan masa-masa gemilang pada sejarah Aceh. Perekonomian pun melaju dengan pesat. Wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda juga luas. Pelabuhan-pelabuhan strategis dibangun untuk memudahkan keluar masuk barang. Sultan Iskandar Muda juga mengupayakan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Tapi sayang, pada tanggal 27 November 1636, Sultan Iskandar Muda wafat karena penyakit yang diderita. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, bangsa Aceh mulai melemah. Tapi saya berharap kita, bangsa Indonesia, generasi sekarang harus bangkit dan meningkatkan keislaman di Indonesia seperti Sultan Iskandar Muda pernah lakukan. Sekian dari saya berterima kasih banyak kepada teman-teman semua sudah ingin mendengar cerita saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Dewan Juri dan hadirin yang kami banggakan, selanjutnya nomor tampil 12 atas nama Ozil Akhtar SBS Sumba Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang lima brang katro gewa ngan raja nangkrong hati lang sukan. Bang lima brang katro gewa ngan raja nangkrong hati lang sukan. Lagu tadi adalah lagu untuk menyemangatkan para pejuang melawan semua penjajah. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afdal Rizki. Saya bersekolah di Min 4 Kota Luksemania. Dan sekarang saya duduk di bangku kelas 6. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk bercerita tentang kisah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang memiliki sifat pemberani dan juga pernah pura-pura menjadi antek-antek Belanda. Penasaran gak ceritanya? Penasaran! Ia adalah Teuku Umar. Teuku Umar adalah seorang pahlawan yang berasal dari Aceh yang lahir di Melabo, Aceh Barat. Semasa kecil, Teuku Umar dikenal sebagai anak yang cerdas. Dia pemberani dan kadang-kadang suka berkelahi dengan teman-temannya. Teuku Umar juga memiliki sifat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketika beranjak remaja, Teuku Umar sudah mulai ikut berperang melawan Belanda bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Beliau sudah diangkat menjadi kecil pada usia 19 tahun. Masih begitu muda, sudah dipercayakan pada rakyat. Orang ngomong Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah dengan Cut Nyati. Teuku Umar juga pernah pura-pura menjadi antek-antek Belanda. Ia menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan melawan rakyatnya sendiri. Hal ini membuat Cut Nyati marah dan malu atas pengkhianatan Teuku Umar. topinya udah bilang Atas jasa Teuku nanti Umar aja yang telah memberitahu pos-pos Nggak mau dan dia. tempat pertahanan rahasia di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan di Belanda dan diberi gelar sebagai Johan Pahlawan. Aku akhirnya mendapat kepercayaan dari Belanda serta kebebasan dalam membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang dengan senjata lengkap. Oke, yang berat satu juri yang belum pakai AP. Tapi teman-teman, pihak Belanda tidak tahu jika itu adalah siasat Teuku Umar. Teuku Umar menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar memegang dan menggunakan senjata, belajar mengatur strategi dan siasat mengatur strategi perang. Setelah menguasai semua strategi perang, Teuku Umar dibantu Panglima Palem Muhammad Daud serta 400 prajuritnya membantai pasukan Belanda. Pasukan Belanda akhirnya terus dibantai oleh Teuku Umar JS dan Belanda pun akhirnya kalah di tangan Teuku Umar. jangan tengok jangan tengok. Masyarakat Aceh bersorak-sorai memalu-malukan Teuku Umar. Teuku Umar, Teuku Umar, Teuku Umar. Semua bahagia dan sadar ternyata selama ini Teuku Umar hanya ngeprank orang Aceh. Akhirnya
70 tahun lebih kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973. Demikianlah para hadirin dan dewan juri, kisah ini berakhir. Nama Tengku Umar menjadi pahlawan yang pemberani yang berasal dari Aceh dan sekarang banyak dijadikan sebagai nama-nama jalan dan gunung sebagai rasa berterima kasih kita kepada para pahlawan. Sekian cerita singkat tentang Tengku Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua dari semua. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Tika Zahra dari kelas 3 Min 4 Loksore. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya akan menceritakan tentang Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah pahlawan wanita dari Tanah Rencong. Nama Cut Nyak-Dien ditakuti oleh tentara Belanda karena kobaran semangatnya yang sangat besar dalam memimpin rakyat Aceh Iya. melawan penjajah. Tengok konsep. Tengok. Ya, tengok konsep. Nggak apa-apa, tengok aja. Pahlawan perempuan ini lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Pekan Badak. Suami pertamanya tewas dibunuh oleh Belanda karena Cut Nyak-Dien naik pitam dan bersumpah akan menghancurkan Belanda dan melanjutkan perjuangan suaminya. Tengok lagi. Alaika. Setelah Cut Nyak-Dien menikah kembali dengan Tengku Umar, perjuangan mereka makin memperkuat barisan perjuangan untuk mengusir Belanda dari bumi Aceh. Tengku Umar melakukan perlawanan dengan siasat pura-pura tunduk kepada Belanda, sehingga membuat Cut Nyak-Dien dan rakyat Aceh marah dan menganggap Tengku Umar sebagai pengkhianat.
Terus itu balik. Pihak Belanda dengan cepat menyergap markas Cut Nyak Dien di Betong. Meskipun Cut Nyak Dien sempat melawan, namun Belanda menyerang dengan mendadak sehingga pasukan Cut Nyak Dien pun tertangkap. Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1097. Karena bila Cut Nyak Dien masih di Aceh akan menciptakan semangat perlawanan bagi pejuang Aceh. Setahun setelah ditahan, Cut Nyak Dien wafat pada usia 60 tahun, dimakamkan di daerah Pengasingan. Semangat Cut Nyak Dien dalam memimpin rakyat Aceh melawan penjajah membuatnya dikenal sebagai pahlawan perang perempuan yang tak kenal menyerah. Hingga kini namanya tetap harum dan patut diteladani. Demikianlah kisah Cut Nyak Dien. Marilah teman-teman kita meneladani semangat beliau dengan rajin-rajin belajar ya, terus berprestasi dan gapai cita-citamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih adik kami. Selanjutnya, ya kita tampilkan nomor peserta dengan nomor tampil